adanya penenggelaman, komando dipegang oleh Pak Presiden, saya melaksanakan di lapangan, semua selesai rapi. 10.000 kapal lebih hilang dari perairan Indonesia. Begitulah bangsa besar bisa menyelesaikan persoalan besar dengan cara yang elit. Sekarang ini tuna Indonesia sudah nomor 1 di dunia. Produksi ekspor Indonesia nomor 2 di Eropa ini setelah China. Dan biomas laut kita tumbuh 300% dibandingkan sebelumnya. Lebih subur, lebih banyak ikannya, lebih besar-besar ukurannya. Nilai tukar nelayan juga naik 10% lebih dalam 4 tahun. Efeknya dan jelas penghasilan daripada memerangi illegal fishing ini luar biasa. Kondisi perikanan mulai 2015 ke atas ini lumayan lah, penangkapannya lumayan besar. Mungkin karena kebijakan-kebijakan yang diterapkan pemerintah dengan menangkap kapal-kapal asing. Kalau bisa untuk perikanan kita di sini pelabuhannya ditingkatkan karena ikannya banyak sekali di sini, sampai 150%. Ya mungkin karena kapal-kapal asing yang sudah ditangkap, kapal itu yang diambil ikan banyak-banyak itu kan, sekarang sudah ditangkap. Mungkin karena itulah salah satunya. Saya sangat mendukung kebijakan itu. Bahkan kalau bisa semua kapal asing ditangkap, jangan takut-takut. Nama saya Bapak Bukari Raden. Saya sebagai pembeli dan pedagang. Memang luar biasa jauh antara dulu dengan sekarang. Dampak sekali yang kita rasakan semenjak ada larangan oleh pemerintah kita Indonesia. Yang di Aceh kita ini terasa sekali, memang dampak sekali ikannya terlalu banyak. Perbedaan ikan itu cukup jauh berbeda. Semenjak mereka sudah nggak berada lagi di sini, kita bisa mengambil ikan dari 50 mil sampai 150 mil. Namanya saya Bustanul Ulum, posisi sekarang sebagai wakil daripada Tekong di daerah sekitar Samudra Hindia. Dari tepi pantai berarti 60 mil, GT-nya 46, muatannya kira-kira 25 ton. Menangkapnya sekitar 3 hari, 4 hari udah pulang ya. 3 hari kira-kira 18 ton, 15 ton gitu. Ya. Alhamdulillah sekarang ada perkembangan setelah Menteri Kelautan dan Perikanan menangkap kapal-kapal asing itu, ikannya bertambah. Belum kapal asing menangkap di daerah perairan kita, sekarang tidak ada kapal asing lagi, ada perubahan. Perubahannya berarti ikan ada lumayan banyak sekarang, sudah melimpah lah. Sudah nggak lama-lama lagi kita nangkapnya, udah ada 3 malam, 4 malam udah bisa pulang. Lebih banyak sekarang daripada dulu. Kalau dulu ada 10 malam, kadang-kadang dapat 8 ton, 10 ton. Sekarang 3 malam udah bisa dapat 15 ton, 18 ton. Sofyan Anzif, panggilannya Wakyan. Saya sekarang sekaligus penasehat Panglima Laut di daerah Lampulo. Panglima Laut itu adalah ketua lembaga hukum adat laut. Jadi hukum adat laut itu berlaku dari sejak dahulu kala sampai saat sekarang. Jadi semua ketentuan hukum-hukumnya ada di Panglima Laut. Semua yang kegiatan di laut yang menangkap ikan atau yang melaut atau dalam pelayarannya juga itu diatur oleh Panglima Laut. Kita memberikan sanksi denda, macam misalnya hari pantang melaut mereka melakukan itu dikenakan denda
dan dilarang tidak bisa melaut 1 minggu. Kalau kita tidak kira minggu, dikiranya 1 Jumat, dari hari Jumat ke hari Jumat. Saya jadi Panglima Laut di sini sudah lebih 20 tahun. Oh, jauh peningkatannya, jauh sekali peningkatannya karena kapal-kapal asing tidak menangkap ikan lagi di wilayah kita. Hasil produksi kita pun bertambah, sudah menjadi 3 kali lipat daripada biasa. Harapan ke depan mudah-mudahan Pak Ibu Susi duduk terus lama lagi dan semua diperhatikanlah untuk meningkatkan taraf hidup nelayan kami di sini. Nama saya Teguh Nurmadi. Saya di sini sebagai Kepala Pelabuhan Samudra Kutaraja. Ikan memang tahun ini memang cukup melimpah. Bahkan kemarin ada informasi juga ada beberapa yang karena mungkin akibat penanganan juga sampai ada 8 ton kalau kita tahu kami itu dibuang. Orang kapal di sini memang bervariasi, mulai dari kapal 20 GT, ada yang 5 GT ya untuk dari tangkap ikan sampai kondisi sekarang nih 131 GT ya. Wilayah tangkapnya ini ada 2 di wilayah WPP 571, kemudian di barat WPP 572. Kalau kita lihat perputaran nilai uang di sini, hitungan kasar kami ini kemarin dari teman-teman, itu perputaran per hari itu sampai 3,1 miliar per hari. Ini sebenarnya tidak lepas dari peran pimpinan kita nih sebenarnya, Ibu Susi tentunya. Dulu memang betul saya bilang, nelayan kita memang malah ada yang kecewa kalau ke laut. Jadi pulang tidak membawa hasil. Mereka juga harus mencari dari wilayah-wilayah penangkapannya jauh ke sana. Nah, selama kebijakan moratorium ini, dampak terhadap masyarakat seperti kita lihat sekarang ini, mereka tidak perlu jauh-jauh lagi mencari ikan. Mereka cukup dapat datang ke rumpun mereka tangkap, bahkan lamanya di laut. Biasanya kalau kapal-kapal 20 GT ke atas itu sampai malah hampir 1 bulan, 1 minggu, bahkan 3 hari mereka udah pulang. Peningkatan tangkapannya. Kalau saya kira sampai 70%, dominan sekali. Ya, memang drastis sekali memang. Saya pikir kebijakan positif ini positif sekali buat masyarakat nelayan nih. Kalau kita coba mungkin kita tanyakan sama masyarakat juga pasti bilang ikan kita ini dengan kebijakan sekarang, dengan peraturan-peraturan Butusi sekarang menguntungkan masyarakat sebenarnya. Harapan kita malah ke depan kondisi begini ini terus berlanjut, jangan nanti berubah mungkin kebijakan berubah lagi ini tata caranya. Saya pikir ini sudah cukup bagus. Jadi harapan kami mudah-mudahan nelayan ini bisa lebih maju ke depan. Mungkin merubah pola pikir mindsetnya mungkin. Jadi biar kita bisa sandingkan dengan nelayan yang ada di luar Aceh. Nama saya Johannes. Saya di sini sebagai General Manager di PT Aceh Lampulo Jaya Bahari. Yang terutama kita di sini adalah tuna. Ya, kita kirim tuna, frozen tuna itu kita kirim ke Amerika. Ada juga kita kirim yang fresh, itu yang langsung ready to eat, itu kita kirim ke Singapura dan Malaysia. Kalau ikan kita sebenarnya ini dari Banda Aceh sendiri, Pak. Ya, ini ikan Banda Aceh ini sangat melimpah, sangat banyak sekali ikan di sini. Kita produksi 30 ton, bahkan kita bisa tampung itu per hari 50 ton. Berarti rata-rata masuk ke dalam perusahaan ini bisa mencapai 30 sampai 50 ton per hari, Pak. Penyebab kenaikan itu, Pak, itu gara-gara sebenarnya ini efeknya Ibu Menteri sangat baik ya. Dia menyetop semua kapal-kapal luar yang masuk yang mencuri ikan ke negara Indonesia, sehingga dengan dia menyetop dan menangkapi semua kapal-kapal luar, sehingga kapal hasil tangkapan Indonesia sendiri sangat melimpah, Pak. Semenjak larangan tersebut, memang kenaikan produksi itu sangat signifikan, lebih kurang sekitar 100%. Kapasitas cold storage kita di sini di PT Aceh Lampulo kita ada 2 cold storage, itu per cold storage 500 ton, berarti kita cuma ada 1000 ton, Pak. Kita mencukupi dan bahkan melimpah, Pak. Efeknya karena peraturan menteri tadi menangkapi semua kapal-kapal yang dari luar, sehingga nelayan lokal itu panennya sangat melimpah. Waktu dulu ada kapal asing, ikan tidak begitu banyak ya, dan ikan pun sangat mahal. Sekarang dengan ditangkapnya kapal asing, ikan di Banda Aceh terutama ini sangat melimpah. Walaupun memang harganya murah, tapi kuantitinya sangat besar. Jadi walaupun demikian, para nelayan masih dapat margin yang besar.
Terima kasih KKP, terima kasih Bu Susi, maju terus. Terima kasih Ibu Susi sudah maju, semoga maju terus. Terima kasih KKP, terima kasih kepada Ibu Susi Pujiastuti, semoga maju terus.